Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdalina Soleha dengan NIM 2381060043. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai regulasi ekspresi gen pada prokaryotik, eukaryotik, dan juga virus. Sebelumnya, apa sih ekspresi gen? Nah, ekspresi gen itu merupakan proses di mana informasi dalam gen digunakan untuk mensintesis produk fungsional yang biasanya yaitu protein. Kemudian apa sih itu regulasi? Nah, regulasi ini merupakan mekanisme kontrol sel untuk menentukan gen mana yang harus dinyalakan atau aktif, atau dimatikan atau tidak aktif, kapan waktunya, dan seberapa banyak produk yang dihasilkan. Yang merupakan regulasi ini penting untuk efisiensi energi dan adaptasi terhadap lingkungan. Dimulainya proses pembacaan gen, operator bagian DNA yang berfungsi sebagai gerbang. Jika ada penjaga reseptor yang menempel di sini, gen tidak bisa dibaca. Selanjutnya yaitu operon latch. Operon merupakan salah satu kesatuan tugas pada DNA yang berisi kumpulan gen. Semua gen ini bekerja di bawah satu saklar yang sama yang disebut dengan promotor. Bagian penting pada operon latch. Operon latch memiliki 3 bagian utama yang bekerja sama untuk mengolah laktosa, yaitu gen LACZ menghasilkan enzim beta-galaktosidase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa agar bisa menjadi energi. Yang kedua, gen LACZ menghasilkan enzim laktosa permease yang berfungsi untuk pintu masuk yang membantu laktosa masuk ke dalam sel. Yang selanjutnya ada gen LACA menghasilkan enzim tiogalaktosidase transacetilase. Tugasnya membuang zat beracun yang tidak sengaja ikut masuk bersama laktosa. Selanjutnya ada LAG-I menghasilkan protein reseptor penghambat yang bertugas menghentikan kerja operon jika tidak dibutuhkan. Operon latch bekerja seperti saklar otomatis. Tujuannya yaitu memastikan sel bakteri hanya memproduksi enzim pencerna laktosa jika laktosa memang tersedia untuk dimakan. Jika kondisi tidak ada laktosa, maka sistem akan off. Pada kondisi ini, sel tidak perlu membuang energi untuk membuat enzim yang tidak berguna. Gen ini terus-menerus memproduksi protein yang disebut dengan represor. Protein represor akan menempel kuat pada bagian DNA yang disebut dengan operator. Karena jalan terhalang oleh represor, mesin pembaca gen atau RNA polimerase tidak bisa bergerak menuju ke arah gen LAG-Z, LAG-Y, dan LAG-A. Hasil akhirnya, tidak ada enzim yang diproduksi. Operator dalam keadaan terkunci. Ketika laktosa tersedia di lingkungan, maka sistemnya akan on. Sel akan segera bereaksi dengan mengolah menjadi energi. Laktosa yang masuk ke dalam sel akan bertindak sebagai penggerak. Laktosa akan menempel pada protein represor. Hal ini menyebabkan bentuk represor berubah sehingga ia lepas dari operator. Karena represor sudah tidak menghalangi operator, mesin pembaca gen atau RNA polimerase bisa bebas melewati jalur DNA. Sel mulai memproduksi 3 enzim utama, yaitu beta-galaktosidase, laktosa permease, dan transacetilase. Sehingga hasil akhirnya yaitu operon dalam keadaan menyala atau on dan bakteri mulai mencerna laktosa. Operon triptofan dalam bakteri E. coli mengandung 5 gen struktural yang mengkode enzim untuk mengubah zat kromismet menjadi asid amino triptofan. Pengaturan ini sangat penting untuk bakteri agar dapat menghemat energi dengan hanya memproduksi triptofan saat dibutuhkan. Bagian penting dalam regulasi ini terletak pada gen TRE yang memiliki wilayah 5 UTR atau disebut dengan urutan leader. Wilayah ini terdiri dari 4 bagian kunci. Wilayah 1 mengkode peptida pendek yang mengandung asam amino triptofan. Wilayah 2, 3, dan 4 wilayah yang dapat saling berpasangan untuk membentuk struktur jepit rambut atau hairpin. Anutuase merupakan mekanisme di mana proses penyalinan gen atau transkripsi dihentikan lebih awal berdasarkan kesediaan triptofan.
Saat triptopan tinggi atau banyak, karena triptopan sedia melimpah, ribosom bergerak cepat melewati kodon triptopan di wilayah 1 karena hambatan, membentuk struktur. Saat wilayah 3 selesai disalin, ribosom sudah bergerak maju untuk menutup bagian wilayah 2. Akibatnya wilayah 3 tidak bisa berpasangan dengan wilayah 2, sehingga ia berpasangan dengan wilayah 4. Hasilnya, pasangan wilayah 3 dan 4 membentuk struktur atenuator yang menghentikan transkripsi. Gen struktur tidak disalin dan tidak ada triptopan tambahan yang dibuat. Kondisi saat triptopan rendah, ribosom akan berhenti di wilayah 1 pada bagian kodon triptopan karena harus menunggu ketersediaan asid amino tersebut. Karena ribosom tertahan, wilayah 2 tetap terbuka dan bebas untuk berpasangan dengan wilayah 3 saat wilayah tersebut selesai disalin. Akibatnya terbentuk struktur jepit rambut antara wilayah 2 dan 3. Karena wilayah 3 sudah berpasangan dengan wilayah 2, ia tidak dapat berpasangan dengan wilayah 4. Hasilnya, struktur ini tidak menghentikan transkripsi. RNA polimerase terus bekerja menyalin gen-gen struktural untuk memsintesis lebih banyak triptopan. Ekspresi gen pada eukariotik melibatkan alur yang lebih kompleks dibandingkan dengan prokariotik karena terjadi di dua tempat utama. Di dalam nukleus, DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA diproses menjadi mRNA. Di dalam sitoplasma, mRNA diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein. Setiap tahapan ini dapat menjadi titik kontrol di mana sel memutuskan kapan gen harus bekerja dan berapa banyak protein yang dihasilkan. Tahap transkripsi, tahap pertama dan paling umum di mana regulasi terjadi. Faktor transkripsi yaitu protein khusus yang menempel pada DNA. Ada dua jenis utama, yaitu ada aktivator yang mengaktifkan atau memicu proses transkripsi. Ada inhibitor yang menghambat proses transkripsi, di mana jika suatu gen tidak ditranskripsi, maka gen tersebut otomatis tidak akan diekspresikan menjadi protein. Setelah RNA terbentuk, ia tidak langsung menjadi protein. RNA harus melewati proses pematangan di dalam nukleus. Splicing merupakan proses pemotongan dan penghilangan intron bagian non-coding dan penyambungan kembali ekson bagian coding. Splicing alternatif merupakan mekanisme luar biasa di mana sel menyusun ekson-ekson di dalam kombinasi yang berbeda-beda. Contohnya yaitu pada gen troponin T pada tikus dapat menghasilkan hingga 64 varian mRNA yang berbeda dari satu gen tunggal, di mana dampaknya satu gen dapat menghasilkan banyak jenis protein dengan fungsi yang sedikit berbeda. Inilah alasannya mengapa organisme eukariotik memiliki keragaman protein yang sangat tinggi meskipun jumlah gennya terbatas. Regulasi ekspresi gen pada eukariotik merupakan proses kompleks yang memastikan efisiensi seluler dengan mengatur proses mulai dari transkripsi hingga switching alternatif. Sel dapat memproduksi protein yang tepat pada waktu dan kondisi yang tepat juga untuk merespon lingkungan serta kebutuhan fisiologis tubuh. Virus merupakan pembajak seluler yang tidak bisa membelah diri sendiri. Mereka masuk ke dalam sel inang dan memakan mesin genetik inang untuk memproduksi komponen virus dengan cara yang sangat efisien dan terencana. Untuk mengatasi genom yang kecil, virus ini memiliki trik cerdas. Yang pertama yaitu pembajakan promotor, di mana virus ini memiliki urutan DNA atau promotor yang sangat kuat sehingga RNA polimerase inang lebih mendahului gen virus daripada gen sel sendiri. Kemudian ada splicing alternatif, di mana satu untai RNA dipotong dan disambung menjadi berbagai kombinasi. Hasilnya, satu gen tunggal bisa menghasilkan banyak jenis protein berbeda. Yang ketiga ada frame shifting atau geser bingkai, di mana saat membuat protein, ribosom sengaja tergelincir atau bergeser langkah, yang dimana cara ini mengubah pembacaan kodon sehingga menghasilkan protein baru dari jalur mRNA yang sama. Yang terakhir ada stabilitas mRNA. Virus melindungi mRNA mereka agar tidak dihancurkan oleh sistem imun sel inang, memastikan produksi protein virus tetap stabil dan tinggi.
Kesimpulannya yaitu regulasi gen virus fokus pada efisiensi ruang dan kecepatan. Dengan mekanisme ini, virus mampu mengkompres banyak informasi ke dalam genom yang sangat kecil untuk mendominasi sel inang.